Nah, untuk panen sebaiknya ya jangan terlalu tua, dipetik rutin. Kalau sering dipanen, tanaman itu akan lebih rajin berbuah. Ya, kita tidak hanya melihat timun yang sehat, tapi juga akan membahas masalah nyata yang sering muncul di lapangan seperti daun kuning, daun rusak, batang layu, sampai tanaman yang terlihat hampir mati. Ya, karena di pertanian itu bukan cuma soal tanaman bagus ya, tetapi juga bagaimana menangani tanaman yang bermasalah. Nah, sekarang kita lihat kondisi ladang secara keseluruhan. Kalau kita perhatikan, tidak semua tanaman timun kondisinya sama. Ada yang sehat, ada yang mulai bermasalah. Nah, di sini ini wajar ya, sobat tani. Karena faktor apa? Tanahnya tidak rata. Terus airnya juga tidak sama ya, sedangkan hamanya berbeda-beda. Makanya penting kita observasi satu persatu tanaman. Jangan hanya lihat dari jauh. Ya, kalau dari jauh ya emang kelihatannya bagus, tapi kan nggak tahu dekatnya seperti apa. Ya. Nah, sekarang kita fokus ke daun ya, yang ada bercak. Nah, seperti ini nih. Ya, daunnya ada yang bercak kuning. Daun timun yang muncul bercak kuning biasanya disebabkan oleh pertama penyakit jamur ya, kekurangan unsur hara, kelembaban berlebih, daun sering basah. Ciri-cirinya daun tidak ada bintik kuning. Nah, seperti ini ya. Ini segar ini ya. Nah, daun ada bintik-bintik kuning lama-lama melebar. Daun jadi lemah dan rontok. Nah, itu ya. Nah, cara menanganinya seperti apa? Buang daun yang sudah parah. Contoh ini nih. Ya, ini kita buang daunnya. Oh, kita potong aja. Ya. Atau yang ini nih. Ya. Kita buang. Ya, jangan dibiarkan menempel. Kurangi penyiraman yang berlebihan, jangan menyiram ke daun ya. Kalau perlu gunakan fungsida dosis ringan, semprotkan pagi atau pada sore hari. Yang penting jangan panik, tapi tangani dari awal ya. Jangan panik, yang penting kita tangani saja. Nah, sekarang kita lihat daun yang habis bolong-bolong ya, daun-daun yang habis bolong-bolong, bahkan tinggal tulangnya saja ya. Ada ini di sini nih ya. Nah, seperti ini nih, bolong-bolong, ada yang tinggal tulangnya saja. Kuningan ya. Jangan panik, kita atasi saja. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, biasanya disebabkan oleh apa? Oleh ulat biasanya ya, belalang, serangga malam ya. Ciri-ciri serangannya seperti apa? Daun berlubang. Nah, ini seperti apa ya? Ciri daunnya berlubang. Pinggir daun habis. Tuh, lihat garing. Ya. Pinggir daun habis ya. Terus kadang tinggal tulang daun. Ya, kadang tinggal tulang daun. Nah, seperti ini tuh. Ada yang rontok nih seperti ini ya, daunnya layu, rontok lagi. Nah, cara menangannya seperti apa? Periksa bagian bawah daun ya, periksa bagian bawah daun ya, lihat. Ambil ulas secara manual kalau ada ya. Gunakan pestisida nabati dulu. Kalau sudah parah ya, baru kita gunakan pestisida kimia. Nah, seperti ini nih ya, pestisida kimia. Jangan berlebihan dosisnya, ingat ya, jangan berlebihan dosisnya. Daun itu penting karena kalau daun habis, fotosintesisnya juga akan terganggu. Tanaman jadi lemah ya, buah pun sedikit. Karena kan kita panen itu pengen banyak buah kan hasilnya kan. Jadi makanya daun itu penting ya.
Karena kalau daun habis ya mau gimana fotosintesis pasti akan terganggu ya, tanaman jadi lemah dan buahnya pun maka sedikit. Nah terus ada lagi batang layu. Nah ini ya pasti nih batang layu, kita lihat di sini nih, tuh lihat batangnya layu guys ya, batang layu. Nah sekarang kita bahas batang layu yang terlihat layu dan lemas. Tuh ini lemas mau mati lagi. Batang layu biasanya disebabkan oleh akarnya busuk ya, pasti akarnya akan busuk di sini nih ya, akarnya busuk. Penyiraman yang berlebihan ya, terus penyakit layu, tanah terlalu padat ya, bisa jadi ini tanah terlalu padat. Ciri-cirinya batang lemas, tidak segar ya, tidak pulih walau sore, kadang disiram juga tidak pulih. Nah terus cara menangannya seperti apa? Kurangi penyiraman, gemburkan tanah di sekitar akar ya, pastikan air tidak menggenang. Nah ini kita gemburkan lagi guys ya, seperti ini kita gemburkan lagi ya, walaupun mati ya kita coba ikhtiar. Tuh ini padat guys ya. Terus pastikan air tidak menggenang, itu jelas. Kalau sudah parah cabut tanaman. Nah ini kalau posisinya udah digemburkan tidak bangkit lagi ya udah kita cabut tanaman ya, jangan ditanam ulang di tempatnya sama karena penyakit layu bisa menular ke tanaman lain ya. Jadi ketika ini layu kita harus segera jangan ditanam ulang lagi di tempat yang sama karena penyakit layu bisa menular ke tanaman yang lain. Nah sekarang kita lihat daun yang layu. Nah ini layu ya, masih banyak. Nah daun yang layu ya, banyak berkuning. Daun layu itu ada dua jenis, layu sementara pada siang hari ya, biasanya kalau sementara. Layu permanen kalau siang hari, layu sore segar lagi, itu masih normal ya. Tapi kalau layu terus daun menggulung warna kusam, itu tanda masalah serius ya. Cara mengatasinya seperti apa? Cek kelembaban tanah, itu yang pertama ya, cek dulu kelembaban tanah. Tambah pupuk organik, jangan kena panas berlebihan. Kadang tanaman butuh pemulihan, bukan dipaksa pupuk banyak. Kebiasaannya gitu ya, kalau kita pengen tanaman layu kita kasih banyak gitu kan, pupuknya itu tidak boleh ya. Jadi jangan kena panas berlebih. Jadi kadang tanaman butuh pemulihan ya, harus ada butuh pemulihan terlebih dahulu ya, bukan dipaksa pupuk banyak ya, itu tidak baik. Terus pengaturan air yang benar. Air itu ibarat nyawa tanaman timun, penting itu ya. Kurang air bunga bisa rontok ya, kurang air bunga bisa rontok. Terus kelebihan air akar akan busuk, jadi harus harus pas lah takarannya ya. Nah tips sederhananya seperti apa? Siram pada pagi atau sore hari, jangan sering, jangan setiap hari. Kalau tanah masih lembab, putus saluran air di bedengan ya. Air yang baik akan menguatkan batang, menjaga daun segar, membantu buah berkembang. Terus pemupukan pemulihan tanaman. Nah untuk tanaman yang sudah stres jangan langsung pupuk keras ya, mulai dari pupuk cair dulu ya, pupuk organik cair, dosis kecil tapi rutin. Tujuannya untuk apa? Memulihkan akar, menguatkan batang, menyegarkan daun ya. Kalau tanaman sudah membaik baru naikin nutrisi ya, seperti itu. Oke ya. Nah di sini sobat tani, di ladang itu tidak semua tanaman sempurna ya, ingat, tidak semua tanaman sempurna. Yang penting bukan tanamannya rusak atau tidak, tapi bagaimana kita menyikapinya. Bercak daun kuning, daun habis, batang layu, dan daun layu itu adalah guru terbaik bagi petani. Dari situ kita belajar ya, memperbaiki
dan jadi lebih paham tanaman. Semoga video dari channel Tani Speed ini bermanfaat. Kalau bermanfaat ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Tani Speed. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.